Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Adab yang ketiga yang disampaikan oleh sang penulis Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau berkata dalam kitabnya Al-Adabul Ashrah, "Ats-tsalis sammillaha fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillahirrahmanirrahim wa kul qailan bismillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalika wa idza faragta fal'aq asabi'aka wa qul alhamdulillah." Disebutkan di sini ada 6 poin penting yang beliau tekankan dalam adab ketika makan. Beliau berkata, "Samillah." Pertama sebutlah nama Allah sebelum memulai makan dan minum. Yang kedua, qailan bismillah, dengan membaca bismillah. Berarti ini merupakan tafsiran dari nama Allah yang beliau sebutkan di atas tadi. Sebutlah nama Allah. Kemudian beliau tafsirkan apa yang kita sebut. Apa yang kita sebut? Sebutlah bismillah. Jadi bismillah adalah doa atau zikir yang kita ucapkan sebelum memulai makan. Ada hadis dari Nabi SAW, bahwasanya beliau berkata kepada Umar bin Abi Salamah, "Ya gulam, sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalika." Wahai pemuda, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat denganmu. Jadi samillah, sebutlah nama Allah. Yang Nabi bacakan, yang Nabi ucapkan dalam hadisnya, maksudnya adalah bacalah bismillah. Ada pula riwayat dari dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Secara jelas Nabi mengatakan, "Wahai pemuda, ya gulam, idza akalta faqul bismillah." Jika engkau mau makan, maka bacalah bismillah. Sedangkan tambahan atau kalau kita mau baca lengkap dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, atau kita tambah bismillahnya dengan Asmaul Husna yang lain, misalnya Ar-Razzaq, Al-Karim, Bismillahirrazzaq, Bismillahilkarim, Bismillahirrahmanirrazzaq, atau semisalnya. Apakah hal ini boleh? Tentu saja boleh. Hal ini boleh dan bahkan itu lebih dari apa yang diperintahkan. Namun ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal. Apakah cukup sampai bismillah saja atau kita lengkapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumallahu taala berpendapat bahwasanya yang sempurna itu yang afdal, bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarh Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwasanya beliau condong atau lebih kepada bahwasanya yang afdal itu cukup dengan bismillah saja. Allahu a'lam. Namun para ikhwan dan akhwat sekalian, tentu sebagaimana yang kita sebutkan barusan, bahwasanya bismillah kita baca sebelum memulai makan atau minum. Nah, kan bisa jadi kita lupa sebelum makan membaca bismillah. Bagaimana solusinya? Nah, kita ada dua keadaan. Jika kita ingat ketika sedang makan, sudah pertengahan misalnya, baru teringat, oh tadi saya belum baca bismillah. Bagaimana? Nah, ketika ingat itulah kita membaca bismillah. Apa yang kita baca? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Adapun jika kita
lupa sampai kita selesai makan. Selesai makan baru teringat, maka sudah habis waktunya, tidak dianjurkan lagi untuk membaca bismillah itu. Yang ketiga, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Dan juga dalilnya atau petunjuk dari Nabi juga adalah hadis yang kita sebutkan di atas, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Namun seandainya ada seseorang yang tidak punya tangan atau mungkin tidak sanggup makan menggunakan tangan dan sanggup menggunakan kaki misalnya, maka juga dianjurkan baginya untuk makan dengan kaki kanan. Namun jika tidak mampu lagi, maka makanlah dengan apa yang bisa, dengan semampunya. Kalau sudah ada uzur, tidak bisa dengan tangan, dengan kaki, tidak bisa dengan tangan kanan misalnya karena cedera, tidak bisa dengan kaki kanan misalnya karena terlalu lemah, maka boleh makan dengan apa yang dia mampu. Kemudian yang keempat, wakul mimma yalika, makanlah makanan yang dekat, yang terdekat denganmu. Petunjuknya juga dari hadis di atas. Hadis Nabi SAW, wakul mimma yalika, dan makanlah makanan yang terdekat denganmu. Namun hal ini, adab ini yang keempat ini berlaku jika jenis makanan itu satu. Misalnya seseorang makan dan di atas meja terhidang makanan, tetapi jenis makanan yang terhidang satu, misalnya ikan aja, dari ujung meja sampai ke ujung yang lain ikan aja misalnya. Nah, tentu kita mengambil ikan yang terdekat dengan kita, itulah adabnya. Namun jika makanannya bermacam-macam, ikan, ayam, sayur dan sebagainya, maka boleh bagi kita makan yang terdekat maupun yang jauh dari kita. Nah, berarti adab ini berlaku kalau satu jenis makanannya satu. Adapun jika berbeda-beda, maka jika berbeda-beda, ada yang dekat, ada yang jauh, maka boleh memakan baik yang dekat maupun yang jauh. Namun kalau ada, boleh kita memakan yang jauh kalau dia tidak ada di dekat kita. Misalkan di ujung sini ikan, ujung sana juga ikan. Tentu kita lebih memilih mengambil ikan yang dekat dengan kita. Ikan, ayam, ikan misalnya. Maka pilihlah yang terdekat dengan kita. Bisa dipahami? Yang kelima, beliau menyebutkan jika telah selesai makan, maka jilatlah jari jemari. Nah, ini merupakan adab setelah makan. Karena adab makan itu ada 3. Ada adab sebelum makan, adab ketika makan, adab setelah makan. Nah, setelah makan, adabnya yang pertama adalah menjilat jari jemari. Nah, karena memang ada hadis-hadis dari Nabi SAW mengatakan demikian. Apa tujuannya? Karena kita tidak tahu barokah atau berkah makanan itu ada di mana. Barangkali di sisa-sisa ini. Maka untuk mencari berkah makanan, maka jilatlah jari jemari kita setelah makan. Kemudian, sebagaimana kita menjilat jari, juga dianjurkan menjilat alat makan kalau kita seandainya makan dengan sendok atau garpu misalnya. Namun ada juga hal yang menarik dalam adab ini, bahwasanya kita juga jari-jari kita boleh juga dijilat oleh orang lain yang makan bersama kita. Nabi mengatakan jika salah seorang dari kalian makan, maka janganlah mengelap tangannya, janganlah mencuci atau mengelap tangannya hingga ia menjilat jarinya atau dijilat oleh orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi adab setelah makan ini kita dikasih pilihan. Mungkin kalau mau menjilat jari sendiri silakan. Kalau mau
dijilat oleh orang lain juga silahkan. Tetapi orang lain yang dimaksud ini tidak sembarang orang saja, melainkan orang yang dekat hubungannya dengan kita. Baik itu hubungan disebabkan pernikahan seperti antara suami istri atau karena nasab. Jadi tidak sembarang orang saja. Ini hanya dilakukan antara suami istri atau antara orang tua dengan anak yang masih kecil. Karena ini jiwa masih menerima hal demikian. Adapun kalau sama teman misalnya, atau orang asing yang tidak ada hubungan dengan kita, atau sama anak kita yang tapi sudah besar, ini tentu jiwa kita sudah menolak sebenarnya untuk melakukan yang ini. Tapi seantara suami istri, antara orang tua dengan anak yang masih kecil, ini rasanya jiwa kita masih menerima hal ini. Kemudian yang terakhir adalah waqul alhamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah setelah makan atau setelah minum. Sebenarnya mengenai zikir yang diucapkan setelah makan, banyak sekali hadis yang ada membahas mengenai itu, namun intinya adalah adanya pujian setelah makan. Dan pujian itu cukup dengan membaca alhamdulillah. Kalau kita ingin sempurna, maka ada hadis Nabi mengatakan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Allah taala a'lam. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.